Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar matematika, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan belajar matematika tema 8 subtema 3. Judulnya data. Ya, sudah tahu ya. Data ini seperti apa? Belum ya? Baru ini ya? Oke, kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita tentukan juga cara mengumpulkan data. Oke, anak-anak, data itu adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Misalnya, data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Ada yang lain juga. Data tahun lahir siswa kelas 3. Atau data jumlah perempuan dan jumlah laki-laki di kelas 3. Gitu bisa juga ya. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kita lanjutkan. Cara pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara ya tahu ya, itu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Yang kedua, pengamatan langsung. Oke, misalnya jumlah laki-laki dan perempuan di kelas 3. Ya, itu langsung kita amatin kan. Kita langsung mau tahu membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Nah, kita hitung sendiri gitu. Yang ketiga, menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Ini biasanya bisa berupa tingkat kepuasan terhadap pelayanan di restoran, begitu ya. Bisa juga menggunakan cara kuesioner gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Nah, data yang telah anak-anak kumpulkan tadi bisa disajikan dalam bentuk diagram. Diagram itu apa sih Bu Guru? Iya, nanti aja ya kita lihat sehabis ini ada beberapa contoh diagram. Nah, tujuannya dibuat diagram itu apa? Supaya informasi-informasi itu dapat disajikan. Jadi orang-orang bisa melihat dan tidak serta-merta informasi itu dalam bentuk tulisan. Kalau tulisan kan kita lumayan ribet ya untuk membacanya, apalagi datanya itu banyak. Nah, jadi orang-orang itu menggunakan diagram untuk mempersingkat data-datanya. Gitu ya nak ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini ada contoh diagram untuk beberapa informasi. Ada jumlah laki-laki yang ikut kemah dan jumlah perempuan yang ikut kemah. Oke, dilihat ya. Nah, untuk datanya itu ada di samping kanan, keterangan datanya. Betul ya, data di samping kanan itu menunjukkan siswa laki-laki kelas 3 yang kemah ada 10 orang. Itu datanya ada warna krem yang sebelah kiri. Kemudian yang kedua, datanya ada banyak siswa perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah. Ada 8 siswa. Kelihatan ya di diagram itu dia gambarnya warna hijau. Ya, itu dia contoh diagram yang sederhana. Oke, kita lihat lagi yang lain. Oke, selanjutnya ada jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 10 tambah 8. Tadi kan 10 laki-laki, yang 8 ini perempuan. Iya, jumlahnya 18 orang. Nah, selisih atau beda banyak siswa laki-laki dan perempuan itu dia 10 kurang 8 sama dengan 2 siswa. Atau bisa langsung dilihat pada diagram yang Bu Guru tampilkan ini. Ada 2 kotak warnanya putih. Nah, itu termasuk selisih atau bedanya gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada menyajikan data dalam diagram. Ingat ya anak-anak ya, data yang telah dikumpulkan tadi lebih mudah dibaca kalau kita sajikan dalam bentuk diagram. Oke, kita lihat contoh cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Bisa dilihat ya. Yang pertama, tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Oke, lihat ya, perhatikan banyak setiap data. Oke, warnailah diagram sesuai banyaknya data. Kita ingat ya, boleh dicatat dulu untuk barung biru berapa orang, barung hijau berapa, dan seterusnya sampai
barung putih ada berapa orang, gitu ya. Oke, kita lihat cara kedua. Data pada tabel sebelumnya dapat disajikan dalam diagram seperti di samping ini. Kelihatan ya? Untuk warna biru ada 8, oke? Hijau ada 10, kuning 6, merah 9, dan barung putih 8. Kelihatan ya? Oke? Dia jumlah-jumlahnya langsung kelihatan per kotak-kotak begitu biar anak-anak bisa tahu berapa jumlahnya. Ini dia bentuk diagram yang biasanya digunakan, oke? Kalau sudah kita lanjutkan kembali, kalau belum bisa berhenti dulu, dibaca-baca dulu ini tampilan yang Bu Guru tampilkan. Kalau sudah bisa kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya ada menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Menafsirkan data berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan. Ya, tadi selain jumlah-jumlah murid di barung-barung yang kita ketahui atau jumlah laki-laki atau jumlah perempuan yang kita ketahui, kita juga mendapat apa? Ya, selisih muridnya, murid yang terbanyak, murid yang tersedikit gitu ya, pasti ada ya. Nah, itulah arti dari menafsirkan ini. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, oke, dilihat dulu diagramnya ini. Diagram ini adalah banyak tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh 4 anggota pramuka. Ada Komang, Dedi, Fitri, dan Dayu. Kelihatan ya. Kalau Komang ada berapa? Oke, menurut diagram ini Komang ada 6 tanda kecakapan. Oke. Kalau Dedi ada 8. Fitri juga 8 dan Dayu 10. Oke, kita lihat ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini dia diagramnya masih sama, masih seperti yang tadi. Tapi kita lihat kembali informasi apa saja yang bisa kita dapatkan selain yang Bu Guru ucapkan barusan tadi. Ya, yang pertama, siswa yang memiliki tanda kecakapan paling sedikit adalah Komang. Siswa yang memiliki tanda kecakapan paling banyak adalah Dayu. Nah, itu tadi Bu Guru bilang. Kita bisa menemukan data yang paling banyak jumlahnya dan yang paling sedikit jumlahnya. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada dia dicari selisih. Ya, selisih itu seperti bedanya berapa begitu ya. Selisih tanda kecakapan yang dimiliki Dayu dan Fitri adalah Dayu 10, Fitri 8. Dikurangkan saja jadi 2 hasilnya ya. Nah, jumlah tanda kecakapan yang dimiliki keempat siswa adalah Komang 6, Dedinya 8, Fitri 8, dan Dayu 10. Dijumlahkan jadi 32. Nah, selain informasi yang tadi itu terbanyak dan tersedikit, ternyata ada satu lagi informasi yang ada di dalam diagram ini, yaitu jumlah tanda kecakapan yang dimiliki Dedi dan Fitri sama banyaknya. Ya kan? Sama-sama 8. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, sudah ketemu kita di akhir video pagi hari ini. Bu Guru harap kalian paham dengan pelajaran yang Bu Guru berikan hari ini tentang data. Namun kalau misalnya masih bingung, bisa langsung tanyakan Bu Guru ya. Oke, silakan rajin-rajin belajar dan juga jaga kesehatan. Salam sehat, salam DigiTM.